Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan semangat untuk mendengarkan informasi hari ini. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Dian di pembelajaran fikih. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan hari ini dan memberikan kita kepahaman hari ini. Sudah siap teman-teman untuk berdoa? Mari kita mulai ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah teman-teman, hari ini pembahasan kita masih terkait dengan sholat. Namun hari ini kita akan membahas mengenai wajib dan sunnah sholat. Nah, agar kita mengetahui apa saja wajib dan sunnah sholat, mari kita bahas ya teman-teman. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan hukum sholat. Ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib. Hal tersebut mengacu kepada Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah teman-teman, ijma ulama telah bersepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, adapun wajib-wajib sholat itu yang pertama yaitu membaca niat. Dan teman-teman pastikan ketika teman-teman akan sholat, baca niatnya terlebih dahulu teman-teman. Sesuaikan teman-teman akan sholat apa, dan sesuaikan juga niatnya. Yang kedua yaitu mengucapkan takbir dalam mengawali setiap gerakan sholat tentunya, kecuali saat i'tidal dan salam. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu dalam keadaan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, jika misalnya teman-teman kondisi tubuh teman-teman sedang tidak nyaman atau teman-teman sedang sakit, lalu teman-teman sangat lemas tubuhnya dan tidak kuat untuk berdiri, maka teman-teman boleh untuk duduk. Namun jika memang kondisinya benar-benar parah, teman-teman tidak bisa duduk juga, misalnya teman-teman hanya bisa berbaring, nah maka diizinkan untuk sholat sambil berbaring karena ada uzur syar'inya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Rasulullah SAW berkata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, pastikan tidak terlewat ya teman-teman, dibaca surat Al-Fatihahnya ketika sholat. Yang kelima yaitu ada ruku, yaitu menundukkan kepala, tidak mengangkatnya, dan disejajarkan dengan punggung beberapa saat sehingga tenang dalam ruku. Begitu pula meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan sebaik-baiknya, lalu merenggangkan jari-jari seolah-olah sedang menggenggam kedua lutut. Nah teman-teman, ketika sholat, pastikan posisi kepala teman-teman tidak sampai terangkat, disejajarkan dengan punggung teman-teman. Lalu untuk jari-jarinya, ini pastikan direnggangkan ketika sholat, seolah-olah
teman-teman sedang menggenggam kedua lututnya. Nah, sesuai dengan hadis sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah itu rukuklah sehingga kamu tenang dalam rukukmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dalam riwayat lain, sesungguhnya Rasulullah SAW menunduk sehingga tenang di atas lututnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, yaitu ada itidal atau kembali berdiri dari ruku, yaitu mengangkat punggung dari ruku sehingga posisinya kembali berdiri dengan syarat harus tumaninah. Sesuai dengan hadis sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bangunlah hingga berdiri tegak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang ketujuh, sujud, yaitu sekurang-kurangnya meletakkan kedua lutut, kedua telapak tangan dengan seluruh jarinya, begitu pula dahi, hidung ditempelkan ke lantai dan menegakkan kedua kaki sehingga menghadapkan ujung jari kaki ke kiblat, begitu pula bertumaninah dalam sujud. Nah, teman-teman, sesuai dengan hadis sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu bersujudlah sehingga kamu tenang dalam sujudmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, teman-teman, dari Khabab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang panas batu yang kami jadikan tempat meletakkan kening kami dan telapak tangan kami. Beliau tidak menerima pengaduan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota, dengan kening, kemudian memberi isyarat dengan hidungnya, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, yaitu ada duduk antara kedua sujud dalam keadaan tumanina. Nah, sesuai dengan hadis sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bangunlah hingga kamu tenang dalam dudukmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kesembilan, yaitu membaca tasyahud akhir. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk membaca tasyahud seperti beliau mengajarkan surat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang selanjutnya yang ke-10 yaitu duduk untuk bertasyahud akhir. Maka bila mana kamu mengangkat kepalamu dari sujud terakhir dan duduk sebatas bacaan tasyahud, maka salatmu telah sempurna. Muttafaq alaih. Yang ke-11 yaitu salam. Mengucapkan salam sekurang-kurangnya mengucapkan Assalamualaikum 1 kali. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kunci salat adalah bersuci. Tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya adalah taslim. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dengan sanad sahih. Nah, yang ke-12 yaitu tertib, yaitu seluruh rukun yang tadi telah disebutkan wajib untuk dilakukan dengan tertib pada waktu sholat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Telah masuk kepada sunnah-sunnah sholat ya teman-teman. Yang pertama yaitu membaca niat. Pastikan teman-teman tidak lupa ya untuk membaca niat. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Yang keempat yaitu membaca ta'awudz. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, jika hendak sholat beliau membaca doa iftitah lalu membaca A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafassihi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kelima yaitu membaca basmalah,
Yang keenam, membaca amin setelah Al-Fatihah. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca waladhdallin, beliau mengucap amin sambil mengeraskan suaranya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketujuh yaitu membaca surat setelah Al-Fatihah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada 2 rakaat pertama salat zuhur, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Nah, beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan yaitu membaca tasbih saat ruku dan sujud 2 atau 3 kali. Untuk ruku yaitu Subhana Rabbiyal Azim, yang artinya Maha Suci Robku yang Maha Agung. Dan untuk sujud yaitu membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang artinya Maha Suci Robku yang Maha Tinggi. Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Daud. Nah, dari Utbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ruku, beliau membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Daud. Yang kesembilan yaitu membaca doa ketika bangkit dari ruku atau i'tidal, yaitu Rabbana walakal hamdu. Yang selanjutnya yang ke-10 yaitu membaca doa di antara 2 sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada saat berada di antara 2 sujud, Nabi SAW mengucapkan, Allahumma gufirli warhamni wajburni wahdini warazukni, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah kekuranganku, tunjukilah aku, dan karuniakanlah rizki kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, yang ke-11 yaitu membaca doa setelah tasyahud awal maupun yang kedua, yaitu bacaannya At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ke-12 yaitu kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi dan doa dari fitnah Dajjal, yaitu wa min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Yang ke-13 mengucapkan salam yang kedua, karena Nabi SAW dulu mengucapkan 2 kali salam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengucap salam ke kanan dan ke kiri, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga kesejahteraan terlimpahkan atas kamu sekalian, begitu pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi, semoga kesejahteraan dan rahmat Allah tercurahkan kepada kamu sekalian hingga tampaklah putih pipinya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Nah, hari ini kesimpulannya yaitu sholat hukumnya adalah wajib. Nah, hal tersebut mengacu kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Nah, teman-teman, di dalam pelaksanaan sholat itu ada wajib dan ada sunnah sholat. Nah, teman-teman, semoga setelah mempelajari materi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita
agar kita dapat memperhatikan wajib-wajib sholat yang ada, agar sholat yang kita lakukan itu dapat sah dan sholat kita akan menjadi lebih khusyuk. Nah teman-teman, untuk proyek yang akan teman-teman kerjakan hari ini yaitu buatlah resume atau rangkuman mengenai informasi materi yang terdapat di video pembelajaran yang sudah Ustazah sampaikan. Yang kedua, setelah tuntas, silakan dokumentasikan dalam bentuk foto. Yang ketiga, setelah teman-teman tuntas mendokumentasikannya, silakan kirimkan proyek tersebut melalui fitur tugas kelas yang terdapat di Classroom. Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah tuntas hari ini pembahasan kita. Mohon maaf apabila Ustazah dan ada kesalahan dalam menyampaikan informasi hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi hari ini ya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman, agar kita dapat bersyukur untuk ilmu yang kita dapatkan hari ini. Siap untuk berdoa? Mari kita mulai ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.